warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirah Nursuha. Saya dari MTSN Barito Selatan, Buntok. Pada hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Asal Mula Danau Malawen. Cerita ini diadopsi dari sebuah buku 366 Cerita Rakyat Nusantara. Andri are ate takkan katuluni daya takkan tahu panalu. Andri naon hangyani isa awi uneni ware takkan ngantuk selamat panalu. Pada suatu hari, hiduplah sepasang suami istri yang serba pas-pasan namun saling menyayangi di sebuah hutan Kalimantan Tengah, Indonesia. Sudah 10 tahun mereka berumah tangga, tetapi belum juga dikaruniai seorang anak. Hingga pada suatu hari, ketika sedang beristirahat, sang istri bermimpi ditemui oleh seorang lelaki tua. Jika kalian menginginkan seorang keturunan, kalian harus rela pergi ke hutan untuk bertapa dan berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Belum sempat sang istri bertanya, lelaki tua itu sudah hilang dari mimpinya. Keesokan harinya, sang istri menceritakan perihal mimpi tersebut kepada suaminya. Sang suami mempercayai mimpi itu dan ingin melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh lelaki tua itu. Keesokan harinya, mereka pergi ke sebuah hutan dan membangun sebuah gubuk kecil untuk tempat bertapa. Hingga hari ke-99, mereka belum juga mendapatkan petunjuk. Badan mereka sudah mulai lemas karena menahan lapar, haus, dan kantuk. Hingga pada hari ke-100, mereka sudah tidak berdaya lagi. Dan pada saat itu juga, seorang lelaki tua datang menghampiri mereka dan berdiri di belakang mereka. Hentikanlah pertapaan kalian. Kalian telah lulus ujian. Tunggulah saatnya kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Ujar lelaki tua itu. Setelah itu mereka pun pulang ke rumah. Pada sore hari, sang istri merasa tubuhnya terasa pegal dan perutnya terasa mual. Hal itu terjadi hingga berminggu-minggu. Akhirnya sang istri pun sadar bahwa ia telah mengandung. Ketika usia kandungan sang istri sudah 9 bulan, ia pun akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki yang kemudian diberi nama Kumbang Bernama. Alangkah senang mereka, akhirnya apa yang mereka idam-idamkan telah mereka dapatkan. Mereka pun merawat dan membesarkan Kumbang Benau dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ketika Kumbang Benau sudah tumbuh menjadi remaja dan sudah tahu baik dan buruk, mereka memberikannya sebuah petuah atau nasihat agar Kumbang Benau menjadi anak yang sopan dan santun. Kumbang pun tumbuh menjadi seorang yang tampan dan gagah. Namun harapan kedua orang tuanya agar ia menjadi anak yang sopan dan santun tidak terkabulkan. Suatu hari, ayahnya sedang sakit keras dan tidak bisa menemani Kumbang Benau untuk berburu. Maafkan ayah, anakku. Ayah tidak bisa menemanimu hari ini. Dan ini ada senjata pusaka untukmu. Namanya piring Malawen. Piring pusaka ini dapat digunakan untuk keperluan apa saja.
Kumbang pun mengambil piring itu dan segera pergi ke hutan untuk melaksanakan perburuannya. Hingga hari menjelang siang, Kumbang pun belum juga mendapatkan satupun tangkapan perburuan. Ketika sedang mencari jalan keluar, Kumbang pun bertemu dengan sebuah desa yang amat sangat ramai. Desa tersebut bernama Desa Sanggu. Di desa tersebut telah diadakan acara oleh kepala desa untuk mengantarkan masa pinggitan anak gadisnya menuju masa dewasa. Mata Kumbang Benong pun tertuju pada gadis yang telah duduk di tengah panggung. Gadis itu adalah Intan, anak kepala desa. Hingga hari menjelang sore, Kumbang pun bergegas pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, Kumbang pun berpamitan kepada kedua orang tuanya untuk pergi berburu ke hutan. Namun secara diam-diam, Kumbang pun kembali ke desa Sanggu untuk berkenalan dengan Intan. Kumbang pun mengetahui bahwa Intan adalah gadis cantik yang amat ramah dan sopan. Kumbang pun makin jatuh hati kepada Intan. Begitu pula Intan, ia pun juga jatuh hati kepada Kumbang Benong. Pada suatu hari, Kumbang pun menyatakan perasaannya kepada Intan. Intan, maukah engkau menjadi kekasihku? Intan pun terdiam sejenak. Maafkan aku, Bang. Intan pun menceritakan semuanya kepada Kumbang Benong. Ia juga mengatakan kepada Kumbang Benong bahwa ia juga suka dan jatuh hati kepada Kumbang Benong, namun takut dimarahi oleh ayahnya. Mendengar hal itu, Kumbang pun bergegas pulang ke rumah untuk meminta restu kepada kedua orang tuanya agar segera melamar Intan. Kita ini orang miskin, anakku, tidak pantas melamar anak orang kaya, ujar sang ibu. Tidak, Ibu, aku dan Intan saling mencintai. Ia harus menjadi istriku, tukas Kumbang Benong. Pada malam harinya, diam-diam Kumbang Benong kembali ke desa untuk menemui Intan. Intan, bagaimana kalau kita kawin lagi saja? Bujuk Kumbang Benong. Iya, Bang, aku akan ikut kemanapun kamu membawaku, ujar Intan. Mereka pun diam-diam keluar dari desa itu. Namun baru beberapa langkah berjalan, niat mereka telah diketahui oleh warga dan mereka pun dikejar oleh para warga. Ketika sampai di sungai, mereka tidak bisa menyeberangi sungai. Dalam keadaan panik, Kumbang pun teringat akan pada sebuah piring pusaka pemberian ayahnya. Ia pun mengambil piring pusaka itu dan melemparnya ke sungai. Seketika, secara ajaib, piring tersebut berubah menjadi besar. Mereka pun menaiki piring tersebut dan tertawa bahagia karena berhasil kabur dari kejaran warga. Namun, hari yang semula terang tiba-tiba berubah menjadi gelap. Beberapa saat kemudian, hujan pun turun disertai dengan gemuruh yang membuat piring yang mereka tumpangi pun terbalik. Tolong! Tolong, Bang! Tolong aku, Bang! Tolong! Intan! Intan, tolong, Intan! Intan! Seketika, sungai tersebut menjelma menjadi sebuah danau yang disebut oleh warga sekitar dengan sebutan Danau Malawen. Intan dan Kumbang pun berubah menjadi sosok sepasang buaya putih yang kemudian menjadi penghuni abadi danau tersebut. Sekian dari cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.